Oh teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Jadi di video kali ini saya mau sharing sedikit gitu ya, tentang ngamanin aplikasi kita dari dependensi yang mungkin ada security bug-nya. Jadi saat kita bikin aplikasi, itu kan sering banget ya kita menambahin dependensi. Jarang banget kita bikin aplikasi semuanya from scratch ya. Jadi nggak mungkin teman-teman misalnya saat ini bikin aplikasi pakai bahasa pemrogramannya aja gitu ya. Contohnya Java, ya udah Javanya aja, atau misalnya PHP, PHP-nya aja, atau misalnya JavaScript, JavaScript-nya aja gitu ya. Kita biasanya akan menambahkan library ya, ataupun bahkan framework. Contohnya teman-teman misalnya kalau di Node.js atau di JavaScript menggunakan Express misalnya. Kalau di Golang mungkin menggunakan library HTTP router misalnya. Kalau di Java menggunakan Spring Boot dan lain-lain gitu ya. Jadi pasti akan ada yang namanya dependensi. Nah, di dalam dependensi itu namanya ada ketergantungan ke dependensi lain. Jadi contohnya saya menggunakan misalnya Node.js ya untuk membuat aplikasi webnya. Setelah itu saya akan menambahkan dependensi Express.js. Nah, di dalam Express.js itu pasti dia butuh dependensi lain. Artinya dependensi lain itu akan diambil juga ya, di-download ke project yang kita buat. Problemnya adalah akhirnya kita tidak tahu gitu ya, dependensi apa aja sih gitu ya yang di-download oleh library yang kita gunakan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga, atau ketika ada perubahan, ketika ada security bug gitu ya, nah kita juga nggak tahu. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita menambahkan dependensi dan dependensinya ada security bug, biasanya kita bisa gampang taunya gitu ya. Tapi gimana kalau kita menambahkan dependensi gitu ya, ternyata dependensi tersebut butuh dependensi lain. Dan ternyata justru dependensi lain tersebut butuh lagi dependensi lain. Dan di sana baru ada security bug-nya. Nah, ini akan sulit sekali untuk nge-track-nya. Nah, untungnya gitu ya, ada tool open source gitu ya yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa tidak ada security issue di dependensi yang ada di dalam project kita. Namanya adalah OSV. Jadi nanti sekarang kita akan coba bahas ya, saya akan coba kasih lihat demo sedikit gitu ya, gimana cara menggunakan si OSV ini agar kita terhindar dari security issue. Yuk kita bahas. Oke teman-teman, jadi tool yang bisa kita gunakan ya untuk mendeteksi gitu ya dependensi yang ada di project kita dari vulnerability security issue, itu namanya adalah OSV. OSV ini buatan Google ya, ini juga project open source, jadi teman-teman bisa buka di GitHub-nya. Di sini ada di GitHub-nya Google. Jadi kalau teman-teman lihat di sini github.com/google/osv.dev. Jadi ini memang digunakan untuk mendeteksi vulnerability. Nah, isinya sebenarnya adalah database yang berisikan daftar-daftar dependensi yang terdapat security issue atau vulnerability-nya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman pakai bahasa pemrograman gitu ya, apapun gitu ya. Nah, di sini hampir semua package management untuk di tiap bahasa pemrograman itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya kalau teman-teman bikin atau nambah dependensi atau nambah aplikasi di Linux Alpine juga ada, Android juga ada gitu ya kalau teman-teman bikin project Android. Nah, Crash.io juga ada, Debian juga ada, Golang juga ada, Linux juga ada, Maven itu untuk Java, lalu NPM juga ada gitu ya, NuGet ya untuk C# atau .NET gitu ya, OSS Push, Packages gitu ya. Nah, ada PyPy, RubyGem, dan lain-lain gitu ya. Jadi, banyak banget yang sudah disupport. Jadi intinya ini adalah package manager gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total isunya. Contohnya di Alpine ada 3000 gitu ya. Di Android ada 500, di Maven ada 3000 gitu ya. Di NPM atau Node Package Manager ya maksudnya ada 2800 dan sebagainya. Oke, jadi intinya ini isinya adalah database gitu ya, database list-list software yang memang ada security issue-nya. Nah, nanti kita bisa install aplikasi terminalnya. Aplikasi terminalnya itu nanti aplikasinya dia harus menggunakan Golang ya. Jadi teman-teman tinggal install Golang aja. Nanti tinggal install gitu ya. Jadi di sini sudah dikasih tahu cara menginstalnya gitu ya. Nah, ini. Teman-teman sebenarnya bisa pakai API gitu ya. Tapi kalau pakai API itu lumayan agak ribet sebenarnya gitu ya. Nah, saya lebih suka menggunakan command line tools biar bisa di-automate juga kalau teman-teman punya CI/CD-nya gitu ya. Jadi yang pertama kita cuma install doang aplikasi si OSV Scanner ini gitu ya. Menggunakan Golang, go install, nah ini gitu ya. Nanti scannernya akan otomatis diinstal di laptop kita. Nah selanjutnya ya, nanti otomatis dia ada nih ininya. Aplikasinya namanya OSV Scanner. Nah selanjutnya gitu ya, teman-teman bisa nih, teman-teman kita lihat di dokumentasinya, misalnya more detail ya OSV Scanner-nya di sini. Cara mendeteknya gitu ya. Nah, di OSV Scanner, jadi OSV Scanner itu justru ini adalah aplikasinya. Kalau OSV Dev itu database-nya ya, isi dari daftar database yang yang bermasalahnya, dependensi yang bermasalahnya.
Oke, kita lihat detail documentation-nya. Nah, ini installation-nya seperti yang tadi, sudah usage-nya nih yang paling penting. Nah, usage-nya itu dia akan scan directory ya, baik itu log files. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai atau bikin pakai project management kayak contohnya Node.js gitu ya, dia kan selalu ada namanya package log gitu ya. Atau di tempat lain juga ada, atau kalau contohnya kalau di Java itu ada POM XML misalnya. Nah, nanti si OSV scanner ini nanti dia akan baca dari file tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti cara penggunaannya, kalau teman-teman menggunakan log file seperti contohnya ini, Cargo itu buat Rust, Composer buat PHP, Zempel buat Ruby, GoMod untuk Golang, dan lain-lain gitu ya. Ini banyak banget, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau bahasa pemrogramannya apapun itu hampir mayoritas didukung. Nah, teman-teman tinggal gunakan nanti perintah seperti ini. OSV scanner, minus log filenya mana, nah ini teman-teman nanti otomatis dia akan detect dari package log .json, contohnya gitu ya. Ini yang pakai Node.js. Nanti ketika misalnya ada yang bermasalah di sana gitu ya, nanti akan diberitahukan kalau ini bermasalah. Jadi dengan begitu gitu ya, kita bisa pastikan bahwa project yang kita buat itu aman dari vulnerability atau security issue. Nah, sekarang saya akan coba demokan maksud saya, gimana cara menggunakan si OSV scanner ini. Oke, jadi di sini saya sudah punya satu buah project ya menggunakan Node.js. Jadi ini projectnya ya kosong aja sih sebenarnya, karena kita cuma mau demo dependensinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada package.json ya. Jadi struktur projectnya ada di sini dan dependensinya ada di sini. Contohnya di sini ada dependensi menggunakan Express versi 4.4.4. Nah, ketika kita tambahkan satu dependensi saja, itu sebenarnya bukan berarti hanya satu dependensi yang diinstal. Kalau teman-teman cek gitu ya, teman-teman misalnya lakukan npm install untuk menginstal semua dependensi yang dibutuhkan, maka dia selain mendownload dependensi Express.js, dia akan download semua yang dibutuhkan lainnya gitu ya. Nah, contohnya detailnya teman-teman bisa baca di package log. Nah, di package log, ini semua dependensinya nih. Jadi saya padahal tadi cuma menambahkan satu package ya, atau satu dependensi, yaitu Express.js. Tapi ternyata di sini banyak banget tuh. Ya, ini banyak banget, panjang banget. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menambahkan satu dependensi, itu dia bisa depend ya, atau tergantung ke dependensi lain, bahkan dari situ bisa depend ke dependensi lain lagi dan seterusnya. Jadi bakal banyak banget dependensi ke dependensi atau package atau project lainnya. Nah, di sini kan kita sudah ada nih package lognya. Jadi kita cukup melakukan scanning gitu ya. Saya akan coba lakukan scanning di sini, saya clear dulu. Oke, jadi cara melakukan scanningnya tadi seperti yang kita udah lihat ya. Jadi kita gunakan OSV scanner, lalu log filenya apa. Oke, jadi saya akan buka log filenya adalah package log.json ya. Kita cek, nanti dia akan ngelakuin scanning ya. Nah, kita tunggu aja. Nah, di sini kan ketemu nih 28 package ternyata. Nanti dia akan coba melakukan scan, nah mana yang bermasalah. Nah, di sini kita cek hasilnya. Nah, ini nih. Ternyata banyak isu ya di sini. Banyak banget isunya, padahal kita cuma nambah satu dependensi, tapi ternyata di sini banyak banget isunya. Nah, isunya di sini dikasih tahu detailnya apa aja. Gitu ya. Now, Express versi 4.4.4 ternyata ada isu ini misalnya. Oh, Express itu butuh debug versi sekian, dan dia ada isu ini gitu ya. Nah, dia juga ada dependensi cookie signature versi sekian. Ini juga ada isunya ini. Teman-teman bisa lihat aja ya di linknya, isunya apa sih detailnya gitu ya. Ini coba saya open. Oh, ini malah buka di monitor lain. Saya coba buka di sebelah. Nah, ini isunya. Nah, ini isunya, detailnya ya. Nah, artinya apa? Artinya ya banyak banget isu ya. Walaupun kita nambahin satu project, akhirnya kita bisa dapat satu dependensi, akhirnya kita bisa dapat daftar semua isunya. Nah, jadi ini adalah tool yang sangat berguna sekali, gitu ya. Jadi dengan teman-teman menambahkan ini, kita sekarang bisa tahu nih ketika misalnya ada security issue, mungkin sekarang teman-teman misalnya ngejalanin project gitu ya, install nggak ada isu. Tapi kan beberapa hari kemudian atau mungkin beberapa bulan gitu ya, kita kan nggak tahu bakal ada isu gitu ya, baru ketahuan. Nah, dengan adanya ini, kita bisa selalu aman. Apalagi kalau teman-teman bisa mengintegrasikan ini di bagian CI/CD-nya.
Jadi ketika nanti softwarenya itu sebelum di-deploy atau di-build gitu ya di dalam CI/CD-nya, nah teman-teman bisa detect dulu kalau ada security issue, nah itu harus dibatalkan saat itu juga. Kenapa? Karena kan ini sangat berbahaya gitu ya kalau security issue. Nah, jadi ini adalah tool yang biasa saya gunakan juga gitu ya untuk mendeteksi security issue ketika misalnya di project yang saya buat. Ingat ya, security issue itu bukan berarti aplikasi kita jelek, enggak. Yang namanya security issue gitu ya, dependensi tempat lain kita kan nggak bisa kontrol gitu ya. Project yang bahkan bagus pun gitu ya, yang open source yang sudah bagus pun bisa aja ada security issue gitu ya. Jadi kita harus ya istilahnya itu coba ngamanin sendiri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu software yang open source yang sangat populer sekarang gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai yang berbayar sebenarnya banyak juga. Tapi ya kalau kita pengen cari solusi yang kere-hore ya ini solusinya. Ya lumayan baik. Oke teman-teman, jadi itu aja vlog singkat tentang OSV Dev ini gitu ya. Jadi ini adalah tool yang kalau teman-teman pengen pakai yang open source dan free ini wajib teman-teman gunakan ya di dalam software development lifecycle teman-teman nih di kerjaannya. Jadi teman-teman bisa integrasikan ini di bagian CI/CD-nya untuk memastikan project yang kita lakukan atau misalnya kita kerjakan aplikasinya itu aman dari security issue atau vulnerability. Oke, kalau teman-teman misalnya ada kritik atau saran gitu ya, atau ada pertanyaan, silakan dibuka GitHub-nya Programmer Zaman Now. Di sana ada project Q&A, silakan masukkan di sana pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.